Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zikril Auto. Siapa yang tak kenal dengan Honda HR-V? Sebagian orang tentu mengetahui jika mobil ini telah hadir sejak tahun 90-an. Namun begitu, sebagian lain belum tentu mengetahuinya. Sebelum mengulas mobil ini, saya akan memberi sedikit informasi mengenai sejarah dari Honda HR-V di Indonesia. Generasi pertama dari mobil ini hadir pada tahun 1998 hingga 2006. Pada saat itu, populasinya memang sangat jarang karena ia tidak diproduksi utuh di Indonesia, melainkan build up melalui importir umum dan hanya tersedia di kota Jepang serta beberapa Asia Tenggara, dijual resmi di sana. Nah, pada saat itu, ia memiliki mesin 1600 cc dengan dua kategori mesin. Ada yang VTEC dan non-VTEC. Untuk yang VTEC, tenaganya jelas lebih besar, 125 dk. Dan untuk yang non-VTEC, tenaganya 105 dk. Spesialnya, pada saat itu, Honda HR-V memiliki dua pilihan model. Ada yang 3 pintu, dan ada yang 5 pintu, yang short wheelbase dan long wheelbase. Serta ia juga memiliki dua pilihan penggerak roda. Ada yang RWD penggerak belakang dan juga all-wheel drive dengan sistem real-time all-wheel drive. Sementara itu, unit yang kalian saksikan di sini adalah Honda HR-V generasi kedua yang pertama kali hadir di Indonesia pada perhelatan IIMS, Indonesia International Motor Show, tepatnya tanggal 19 September 2014. Untuk itu, sekarang kita akan melihat apa saja yang dimiliki oleh Honda HR-V generasi kedua ini. Baik teman-teman, sekarang kita tiba pada sesi desain. Berbicara penampilan, saya pribadi lebih menyukai Honda HR-V generasi pertama. Mengapa? Karena ia memiliki bentuk yang pipih, bodi yang lebar, serta ground clearance yang sedikit lebih tinggi dari mobil ini. Tepatnya 190 mm. Walaupun kembali lagi ke masalah selera. Honda HR-V generasi pertama itu memiliki desain yang simpel dan terlihat clean, berbeda dengan generasi kedua ini. Nah, berbicara HR-V terbaru ini, generasi kedua, banyak spekulasi yang mengatakan bahwa HR-V adalah turunan dari Honda Jazz. Artinya, ia merupakan Honda Jazz yang dilebarkan, lalu dibuat sedemikian rupa menjadi sebuah SUV. Ternyata, isu tersebut tidak benar. Karena dilansir dari antaranews.com, Direktur Marketing dan After Sales PT Honda Prospect Motors saat itu ya, Bapak John Fisvandi, beliau mengatakan bahwa hadirnya Honda HR-V ini ialah sebagai opsi bagi pengguna Honda Jazz jika ingin mengupgrade mobilnya. Ya, kalau Honda HR-V dirasa masih terlalu mahal, maka ada opsi dengan harga yang lebih terjangkau serta dimensi yang lebih kompak, yaitu Honda HR-V. Seperti itu teman-teman. Jadi kelasnya memang berada di antara Honda Jazz dan juga Honda CR-V. Oke, berbicara desain untuk generasi kedua ini, saya juga menyukainya. Honda menerapkan konsep solid wing face di bagian depan. Ya, artinya desainnya itu seperti sayap yang mengepak. Ya, saya jadi teringat logo Honda Motor. Ya, karena memang mereka satu grup. Nah, di bagian grill ia memiliki corak warna hitam dan sedikit list chrome di bagian tengah. Ini lagi-lagi masalah selera. Banyak orang yang menyukai chrome dengan tampilan yang besar karena dirasa lebih mewah, tetapi saya pribadi lebih menyukai yang seperti ini, terlihat lebih minimalis. Lalu ke bagian lampu, untuk tipe E-CVT ini alias varian terlaris, ia masih dilengkapi dengan halogen. Namun pemilik ini sudah merubahnya aftermarket menjadi LED. Ke bagian bawah, lampu fog lamp pun sama. Di bagian sisi kanan maupun kiri, ia memiliki sedikit lekukan di bagian depan. Dan model ini juga terlihat cantik, hanya di kedua sisinya, serta housing fog lamp yang dibalut dengan cover hitam. Sekarang kita lihat bagian mesinnya.
Di segmen ini, Honda HR-V dibekali dengan mesin 1500 cc, 4 silinder dengan tenaga 120 PS dan torsi 145 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke penggerak roda depan atau front wheel drive dengan sistem transmisi CVT. Untuk yang varian menengah ini, varian terlaris, dia dibekali dengan mesin 1500. Beralih ke bagian samping, sejatinya Honda HR-V varian menengah ini dibekali dengan velg warna silver polos. Namun, unit ini sudah diganti oleh pemiliknya menjadi velg NK Performance. Ya, ukurannya diameternya 215, tebalnya 55, ring 17. Jadi ukuran velgnya masih sama serta ban ini juga masih standar. Mereknya SP Sport Max. Oke, beralih ke bagian belakangnya lagi. Ya. Untuk unit ini sebetulnya belum dilengkapi dengan chrome seperti ini. Ini hanyalah aksesoris yang sudah ditambahkan oleh owner ya. Dan dia sudah juga dilengkapi dengan keyless entry, baik di bagian pengemudi maupun samping pengemudi. Bagian belakang, salah satu yang saya suka dari mobil ini, seperti halnya Nissan Juke, ya, dia memiliki handle pintu belakang yang berada di samping. Ya. Karena mobil ini menerapkan konsep SUV coupe. Ya, jadi seolah-olah bagi orang yang awam ini adalah mobil 2 pintu. Ya. Sejatinya dia mobil 4 pintu, hanya saja penempatan handle-nya berada di bagian atas. Lalu untuk chrome yang ini juga tambahan aksesoris, sama juga seperti penutup tangki BBM. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Beralih ke bagian belakang, inilah penampakan dari Honda HR-V varian terlaris. Di bagian lampu utama, ia masih bersistem halogen dengan motif heksagonal kristal di dalamnya. Lalu sedikit ke bagian bawah, di sini ada logo Honda HR-V. Walaupun untuk HR-V, dia tidak menempatkan logo dari variannya, kecuali yang Prestige, ada di bagian sebelah kanan. Nah, lalu apa singkatan dari Honda HR-V? HR-V itu singkatan dari Hip and Smart Runabout Vehicle. Sebelumnya bukan itu. Mohon kalian beri komentar di bawah ya, karena saya lupa. Nah, di bagian atas dia memiliki spoiler yang minimalis dengan high mount stop lamp di bagian tengah. Lalu di bagian kaca, ini salah satu sedikit kekurangan ya, nanti kita bahas di bagian dalam. Dia memiliki defogger belakang serta wiper belakang. Nah, untuk kamera mundur, ini opsional dari sang pemilik. Di sebelah kanan ada logo IVTEC, dan di bagian bumper, ia memiliki 2 buah sensor parkir berwarna hitam. Dan ini tidak sewarna body ya, untuk yang tipe SUV, dia mobilnya warna hitam, abu-abu, putih, dia tetap sensor parkirnya hitam. Nah, sebelum kita melihat ke bagian interior dan driving impression, saya akan menunjukkan kapasitas bagasi dari Honda HR-V. Ia memang bukan yang paling besar di kelas ini, tetapi ia bisa dibilang sebagai SUV kompak dengan kepraktisan dan juga kelegaan yang boleh diadu. Seperti itu. Kita lihat, ini adalah posisi bagasi ketika bangku kedua masih dalam keadaan tegak. Nah, saya akan sedikit mendemonstrasikan. Di sini ada satu buah kotak, entah isinya apa. Ya, walaupun hanya satu. Ya, perkiraan mungkin bisa menampung sekitar 6 buah box dari pakaian ini. Kita turunkan dulu. Nah, kita akan melihat ke bagian bawah, dek bawah. Di sini ada ban serep yang ukurannya full size, 215, 55, ring 17, serta toolkit dan kawan-kawan. Ada juga kotak P3K. Nah, ketika kapasitas ini masih dirasa kurang luas, maka kalian bisa melipat kedua bangku secara flit ya, dengan posisi 60-40. Tuasnya ada di bagian sini.
ya. Dan juga posisi sebelahnya porsi 40. Kapasitas ini totalnya sekitar 404 liter. Oke, sekarang saya akan coba duduk di bagian sini. Ternyata benar, duduk di baris kedua dari Honda HR-V rasanya cukup lega. Walaupun saya pribadi belum pernah mencoba SUV sejenis dari merek lain. Ini adalah posisi pengemudi yang sudah disetting. Untuk bagian kaki, ruangnya masih sangat jauh di sini. Begitupun dengan headroom. Walaupun di sini agak sedikit kecil ya, mengingat bentuknya yang melandai di bagian belakang, layaknya SUV coupe. Lalu untuk kepraktisan, di sini saya rasa juga cukup. Di bagian depan ada 2 buah seat back pocket. Lalu di bagian samping ada 2 buah cup holder. Maksud saya 1 buah cup holder di masing-masing pintu. Jadi ada 2, kiri dan kanan. Di bagian tengah juga ada di sini 1. Serta untuk fasilitas penunjang lainnya, dia punya armrest yang bisa digunakan oleh 2 penumpang di bagian belakang sini. Walaupun saya rasa agak sedikit tipis ya, tapi itu tidak terlalu masalah. Nah, jika posisi sandaran ini masih dirasa kurang ideal, maka kalian bisa menurunkannya. Di sini ada 2 step. 1 yang pertama tadi, lalu 2. Memang sudutnya tidak terlalu rebah, tetapi rasanya sudah cukup, mengingat posturnya sudah enak, dan juga bahan joknya juga nyaman begitu. Di sini ada top tether buat Isofix. Di bagian sini juga ada. Oke, gitu aja. Sekarang kita lihat di bagian depannya. Dalam keadaan standar, Honda HR-V telah dilengkapi dengan keyless entry, kecuali yang tipe A dan tipe S. Nah, penggunaannya seperti halnya keyless entry. Ketika membuka, kita tidak perlu memencet tombol yang ada di sini, cukup dikantungi dan terbuka. Hampir saja terlupa. Sebagai Honda, ia memiliki konfigurasi kursi yang bisa diatur sedemikian rupa, yang disebut sebagai Ultra Seat. Tidak hanya Honda Jazz, tetapi juga Honda HR-V. Selain itu, pengemudi dapat membuat kursi bagian depan ini menjadi rebah untuk memberi kesan nyaman di mobil ini. Caranya seperti apa? Pertama, kita majukan kursi paling depan ke posisi yang paling ujung, lalu buka bagian ini. Agak sedikit sulit karena ada barang bawaan, taruh di sini. Nah, setelah itu kita mundurkan ke belakang. Ini sudah mentok ya. Oke, sedikit berpindah ke belakang. Nah, lalu kita rebahkan sedikit kursi bagian belakang sini. Ini sudah yang paling mentok ya, teman-teman. Dan jangan lupa untuk melepas alas kaki agar mobil kalian tidak kotor. Masuk ke bagian dalam. Memang tidak senyaman S-Class ataupun sedan flagship lainnya. Ya jelas. Tetapi ini cukup untuk mengistirahatkan supir ketika berkendara jarak jauh. Sebelumnya kita nyalakan dulu ya, karena cuaca hari ini cukup panas. Honda HR-V varian terlaris ini memiliki interior dengan dominasi warna hitam. Tidak seperti tipe S dan juga Prestige yang menggunakan warna terang alias beige, sehingga mudah kotor. Walaupun itu semua kembali lagi pada penggunaan si konsumen. Jika merawatnya dengan baik, maka tidak mengapa. Atau bisa juga dengan menambahkan cover atau pelapis jok, ya seperti itu. Salah satu hal yang saya suka dari Honda HR-V ini, ia memiliki interior yang seolah driver oriented. Jadi posisinya itu menghadap ke arah si pengemudi seperti ini. Walaupun memang tidak se-ergonomis merek lain, ya, seperti merek Eropa itu wajar. Tetapi ini sudah cukup
baik ketika kita mengoperasikan berbagai fitur yang ada di sini. Berbicara fitur, pertama kita lihat setirnya. Setir ini memang belum dilapis dengan kulit untuk tipe E, tetapi ia sudah memiliki tombol audio seperti untuk mengatur volume. Lalu di sebelah kanan juga ada untuk cruise control, serta di bagian bawah sini dilapis dengan aksen hitam glossy, membuat setir ini tidak terlalu kosong, tetapi ada sedikit aksen. Dan di bagian tengah sini ada sedikit lubang untuk mempermanis bagian setirnya. Selain itu, ia juga fleksibel karena telah dilengkapi dengan tilt maupun teleskopik yang jangkauannya itu menurut saya cukup luas ya, selama saya mencoba berbagai macam mobil. Lalu tak lupa dia juga dilengkapi dengan pedal shift. Ke bagian speedometer, dia memiliki ring berwarna pink, berwarna merah muda yang bisa juga diatur ke berbagai warna lainnya. Di bagian sebelah kanan ada multi information display yang menampilkan berbagai informasi dari kendaraan, seperti halnya konsumsi BBM, trip A, trip B, ada jam digital, serta di sini ada offset dari temperatur karena sistem AC dari mobil ini sudah auto climate control ya. Berbicara AC, lihat tampilannya. Ketika mesin dalam keadaan mati, memang dia tidak terlihat seperti menu AC karena sangat clean, sangat bersih. Ketika dinyalakan, ini adalah AC digital dengan sistem sentuh, bukan tombol fisik ya maksud saya. Tapi dia juga lengkap, ada defogger depan serta defogger belakang yang sebelumnya sudah saya bahas di bagian eksterior. Mengenai transmisi, dia memiliki transmisi Matic CVT yang dipadu dengan sistem pedal shift ini. Lalu pada saat itu di tahun 2014, mobil ini adalah salah satu pelopor dari mobil yang menggunakan rem parkir elektrik ya, karena saat itu masih cukup jarang ya, kecuali merek mewah atau mobil dengan harga yang mahal, yang premium seperti itu. Nah, tak lupa dia juga dilengkapi dengan brake hot. Ke bagian head unit, memang ini bukan head unit aslinya karena sudah diganti oleh si owner. Kalau sebelumnya itu dia merek GVC, kalau sekarang dia Pioneer, dan sudah dilengkapi dengan Bluetooth serta kamera mundur. Kalau aslinya dia belum ya. Lantas untuk kualitas interior, sebetulnya ini umum. Di bagian atas masih banyak plastik keras, begitupun di bagian bawah, walaupun di bagian tengah sini bahannya cukup empuk dengan jahitan palsu, tapi lumayanlah cukup empuk. Nah, selain itu, salah satu ciri khas dari Honda HR-V, ia memiliki 3 buah ventilasi AC di bagian sebelah kiri yang modelnya itu menyambung ya, seperti ini. Namun uniknya, yang di bagian tengah hembusannya itu tidak terlalu kencang seperti di bagian kanan dan kiri. Jadi untuk penumpang di bagian sebelah sini tidak akan merasa kelebihan udara dan tidak akan masuk angin karena ketiganya ini tidak menghembuskan AC secara berlebih, secara kuat begitu. Lalu pemilik dari mobil ini juga mengeluhkan mengenai kualitas dari Honda HR-V, kualitas interior ya. Salah satunya di bagian bawah sini udah agak sedikit goyang. Mobil ini rakitan tahun 2015, artinya sudah sekitar 6 tahun ya. Nanti akan kita bahas bersama pemiliknya. Lalu apa lagi? Oh, untuk kepraktisan sebagai mobil perkotaan, tentu kepraktisan menjadi satu hal yang utama ya. Di bagian door trim dia memiliki 2 buah cup holder, begitu mau di bagian kiri, jadi total ada 4. Lalu di bagian konsol tengah ada 1, dan ada armrest yang bisa dinaik turunkan serta dimaju mundurkan. Di sini ada sedikit partisi untuk menyimpan barang, dan armrest ini juga cukup empuk walaupun tidak terlalu soft touch. Untuk bahan jok dia semi kulit ya. Untuk di bagian tengah ini fabric dengan motif garis putih seperti ini,
dan di bagian sisinya dia semi kulit. Oke, mungkin segitu aja. Sekarang saya akan coba menjalankan mobil ini. Baik teman-teman, sekarang saya akan mencoba langsung impresi berkendara dari Honda HR-V varian terlaris ini. Pertama yang saya rasakan adalah memang mobil ini adalah SUV compact, tetapi karena ia memiliki bodi yang cukup lebar sehingga blind spotnya itu sedikit sedikit terhalang. Memang tidak terlalu buruk ya, ketika kita melihat ke arah samping, ke arah depan itu masih sangat baik. Tapi karena bodinya yang lebar serta bagian kaca belakangnya itu cukup sempit, jadi sedikit menghalangi. Tapi itu tidak masalah, ini hanya sekedar komentar dari saya pribadi. Lalu berikutnya untuk suspensi, mobil ini cenderung keras. Saya sudah pernah mencoba Honda Mobilio, Honda Freed, Honda CR-V ya, dan saya rasa mereka itu lebih empuk. Oke, kalau Honda Mobilio mirip sama mobil ini ya, karena dia lebih mengejar untuk handling. Dan tentu saja ketika mengajak mobil ini bermanuver di jalan perkotaan ataupun di jalan bebas hambatan, rasanya masih sangat nyaman. Dan memang peruntukan dari mobil ini tuh untuk untuk mencari sisi handlingnya ya kan, handlingnya yang baik, gitulah pokoknya. Nah, sekarang saya mau berbelok ke arah kiri. Mobil ini memiliki radius putar 5,3 meter. Nah, sehingga tentunya mudah untuk berputar balik. Berikutnya adalah soal mesin. Ya, mobil ini memiliki mesin 1500 cc dilengkapi dengan transmisi CVT. Bagaimana rasanya? Memang banyak konsumen yang bilang bahwa CVT itu agak creaky ya, karena perpindahannya goib alias tidak terasa oleh si supir, maka kurang natural gitu. Iya, memang ketika membawa mobil ini dalam kecepatan yang tinggi tidak terlalu asyik gitu. Tapi balik lagi, mobil ini adalah peruntukannya bagi konsumen yang menyukai jalanan perkotaan, bukan untuk speeding. Dan dengan transmisi CVT ini, mobil menghasilkan konsumsi BBM yang lebih irit. Beberapa waktu lalu saya pernah ngetes mobil ini ke Jakarta ya teman-teman. Hasil tes dari konsumsi BBM-nya 16,0 km per liter untuk jarak tempuh 178,5 km ya, dan rata-rata kecepatannya saat itu 40 km per jam. Dan itu benar-benar hasil tes yang diuji oleh saya serta sahabat-sahabat 4Wheel, teman-teman saya. Nah, ngomong soal CVT, ketika kita coba kickdown, ya dia agak sedikit lag ya, agak sedikit lambat. Dan saya juga melihat dari sejumlah forum bahwa HR-V dengan mesin 1500 cc ini rasanya kurang menggugah, berbeda dengan varian 1800 yang tenaganya lebih instan. Iya jelas ya, dari kapasitas, dari power pun dia berbeda. Tapi saya belum pernah nyobain HR-V Prestige, jadi bagi saya HR-V yang ini pun sudah cukup, walaupun terkadang agak lelet di bagian bawah seperti itu. Lalu apalagi yang perlu dibahas? Mungkin setelah ini saya akan mengajak ownernya untuk berbincang bersama ya mengenai Honda HR-V, karena judul dari video ini adalah tes lengkap. Walaupun ini adalah tes lengkap versi saya ya teman-teman, jangan dibandingkan dengan media lain atau orang yang sudah ahli di bidangnya. Saya pun masih belajar gitu.